adik-adik sekolah minggu Resort Cililitan. Apa kabarnya? Tetap luar biasa ya. Pada hari ini adalah Minggu Trinitatis dan ibadah kita dilayani oleh guru-guru sekolah minggu dari GKPS Lubang Buaya. Bersama Kak Kris, ada Bang Ronald, ada Kak Eni, dan Kak Maria. Dan pemusik kita hari ini bersama Kak Esther. Mari adik-adik, kita dengan penuh sukacita membuka ibadah kita dan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 360, biar kanak-kanak datang kepadaku. Biar kanak-kanak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Dia memanggilku. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang penuh rahmat, kami datang ke rumah-Mu yang kudus, memuliakan Engkau dan meninggikan nama-Mu dalam ibadah jemaat ini. Kami datang ke hadapan-Mu sebab firman-Mu telah mengajarkan kami bahwa Engkau selalu mendengarkan seruan setiap orang yang datang berdoa kepadamu. Firman-Mu juga menjadi andalan serta penghiburan bagi kami yang tidak akan kami lupakan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami berdoa kepadamu dalam ibadah ini. Ya Tuhan, dengarkanlah seruan dan doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita mau mendengarkan titah firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita angkat pujian dengan lagu Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengajarkan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku ditelis bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus, tapi darah Yesus.
Dasar titah kita pada hari ini diambil dari titah kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Artinya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah, berarti tidak bersikap remeh terhadap orang tua atau terhadap siapapun yang lebih tua. Hendaklah mereka dihormati sebagai orang yang terlebih dahulu mengenal Allah dan kehendaknya, yang menyaksikan dan mengajarkannya kepada anak-anaknya. Jangan menimbulkan amarah dan mendukakan hati mereka, tetapi senantiasa mengasihi serta berupaya menyenangkan hati mereka selama hidupnya. Marilah kita sama-sama memohon, ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan angkat pujian dari lagu Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Kau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hingga hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu karena Kau masih menyertai dan membimbing kami anak sekolah minggu KPS Resort Cilitan yang pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarkan Tuhan firman-Mu bekerja di tengah-tengah kami, sehingga firman-Mu yang kami boleh dengar pada pagi hari ini dapat menjadi kekuatan dan panduan dalam kehidupan kami sehari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik semua, hari ini khotbah kita terambil dari Markus 10 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi
Murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Demikian firman Tuhan. Ya, selamat hari Minggu adik-adik semua. GKPS Cililitan, Lubang Buaya, Cipayung, dan Cibubur. Khotbah kita pada hari ini adalah terkait perjalanan Yesus dan murid-muridnya dari kota Galilea menuju Yerusalem. Dan pada saat ini yang diceritakan adalah pada kondisi mereka ada di Yudea. Baiklah adik-adik, dari firman itu tadi kita mendengar bahwa yang terkait kita khotbahkan pada hari ini adalah terkait anak-anak. Orang dewasa kalau kita lihat seringkali merasa menilai kecil atau miring soal anak-anak ini. Mereka dianggap masih tidak tahu, masih bau kencur, dan keberadaan mereka seolah membuat suatu kelemahan bagi orang dewasa, sehingga dapat disimpulkan anak-anak tersebut adalah tidak dapat diandalkan. Begitu juga ya, murid-murid Tuhan Yesus itu menganggap ketika anak-anak itu dibawa kepada Yesus oleh orang-orang itu, dia menganggap bahwa itu akan mengganggu pekerjaan Tuhan Yesus, ya, mengganggu pekerjaan Tuhan Yesus. Jadi apa dampaknya kita lihat itu? Justru Tuhan Yesus marah terhadap murid-muridnya, ya, marah. Kenapa marah? Karena mereka menghalang-halangi anak kecil datang kepada Tuhan Yesus. Kalau kita lihat dari teks khotbah kita ini, tidak semua, dalam arti persamaan antara anak kecil dan orang dewasa itu adalah sama di depan Tuhan. Baik itu nenek-nenek, kakek-kakek, anak-anak, ya, dan orang tua sama semua di hadapan Tuhan. Jadi kalau ada pihak-pihak atau orang-orang dewasa yang menghindari anak-anak bertemu dengan Tuhan, ya mereka otomatis telah berdosa di situ. Demikianlah firman Tuhan. Ada satu sikap anak-anak yang bisa ditonjolkan di sini, makanya dikaitkan, biarlah anak-anak itu datang kepada aku, jangan menghalang-halangi, sebab mereka-mereka inilah yang akan masuk ke dalam kerjaan Tuhan, ya, kerjaan Allah. Apa ternyata sifat-sifat anak-anak itu yang kita lihat di sini? Mereka dikasihi Yesus dan sangat ditonjolkan. Seperti inilah harapannya orang dewasa mencontoh, ya, meniru sifat-sifat anak kecil. Seperti kita ketahui, ya, anak-anak kecil itu mempunyai sifat polos, kepolosannya ya terus terangannya jujur, ya, dan ketergantungan, terbuka. Nah, banyak sifat-sifat anak-anak yang cukup diambil dan untuk dipedomani oleh orang dewasa dalam khotbah kita pada hari ini, ya. Kalau Tuhan Yesus pada teks khotbah kita ada dua tindakannya, ya. Kalau kita lihat tadi, pertama memarahi murid-muridnya, kedua apa? Memeluk anak-anak itu dan memberkati. Jadi dua. Jadi sifat-sifat anak-anak tadi, kalau berjumpa dengan Allah, yang terbaik yang dilakukan Allah, kita miliki hati sehingga layaklah kita menghadap Yesus seperti anak-anak tersebut, ya. Mereka secara spontan, hati yang berani untuk bertanya apa adanya, apa gerangan gitu. Jadi kalau anak-anak itu bebas bertanya, spontan, berani bertanya, dan tidak ada unsur-unsur di dalamnya untuk hal-hal yang terkait, ya, yang tidak baik lah. Apa yang ada, apa yang dengar, itu yang dilakukannya. Demikianlah itu sifat anak-anak satu itu, ya.
Jadi dalam keterangan di atas ada beberapa hal penerapan bisa benar itu. Anak-anak ini sifatnya satu ketergantungan kepada pihak orang lain ya, ketergantungan. Kalau kita lihat di sini ketergantungan terhadap orang tua mereka, guru-guru, sekolah minggu, orang dewasa, ketergantungan anak-anak cukup tinggi di sana. Contoh, saya bikin satu ilustrasi ya. Pada saat pemain akrobat datang ke satu daerah, ya, pemain akrobat ini akan berjalan di atas tali. Di atas tali ini mengantarain satu gedung sama satu gedung yang lain, tinggi, cukup tinggi, ya. Dan dia mulai melakukan pertunjukannya. Penonton-penonton yang ada di situ tepuk tangan, hore, hore. Nah, mereka memuji-muji, ya, memuji-muji pemain akrobat ini. Dia dianggap pasti berhasil untuk melewati jalur tali dari pojok sini ke pojok sana, jalan dengan dia berjalan di atas tali dengan tongkat dipegangnya. Apa gerangan anak-anak? Secara bertahap anak itu tersebut melewati tali tersebut ya, perlahan-lahan, dan tidak berapa lama sampailah dia ke tujuannya. Orang pun bertepuk tangan, hebat, 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 katanya ya. Dipuji-puji pemain akrobat ini, dipuji, hebat dia, bisa dilewati tali dari ujung sini ke ujung sana tanpa jatuh, ya, dengan pegangan tongkat dan tali dan berjalan di atasnya. Dia merasa dilulukan dengan baik. Nah, saking hebatnya dia bertanya kepada penonton di sana ya, siapa yang berani saya gendong atau siapa yang berani mengikuti aku, silakan. Kita akan berjalan bersama dari ujung sini ke ujung sini. Nah, dengan menggunakan tongkat tadi, digendong pakai tali. Siapa yang berani katanya. Nah, giliran begitu, orang-orang penontonnya tidak ada yang berani, ya. Mereka ketakutan, was-was, aduh jatuh nanti aku begitu. Terus apa yang kita lihat pada penonton-penonton ini? Semua diam. Halo, siapa yang berani? Siapa yang berani? Siapa yang berani katanya. Ya adik-adik ya. Kalau kita lihat begitu, tidak ada pun satu pun yang berani. Tapi dari satu kerumunan itu ada satu orang yang bertanya, saya siap Pak katanya. Wah, para penonton di sana merasa kaget ya, kaget melihat siapa gerangan anak itu. Nah, diselidiki, wah berani banget kamu, nggak takut jatuh. Saya nggak takut jatuh, saya mau sebagai mengikuti orang tua ini untuk melewati tali dari ujung sini ke ujung sana. Mulailah orang-orang, suasana sepi, seram katanya kan, takut jatuh anak-anak ini. Nah, namun adik-adik kalau kita lihat bertahap, anak ini dipangku oleh pemain akrobat ini ya, digendong, perlahan-lahan berjalan, terus berjalan, suasana dingin semua, penonton serius melihat ini, berjalan, lalu sampailah anak-anak ini ke ujung tujuan yang sebelah sini. Nah, orang bertepuk tangan, hebat, hebat, katanya. Terus apa adik-adik lihat di sini? Diwawancaralah si anak tersebut ya, diwawancara, ditanya, kenapa kamu berani terhadap bapak ini untuk menjalani tali menaikin ini? Dia bertanya, saya percaya kepadanya karena dia adalah orang tuaku. Nah, ini sifat anak-anak yang ketergantungan itu, spontan dia. Kemanapun aku diajaknya, aku akan ikut. Ya, begitu juga kalau saya mengikuti tali, saya ikut karena saya tahu ayah saya tidak akan mengecewakan, tidak akan mencelakakan saya. Nah, adik-adik juga gitu, ya. Kalau Tuhan mengajak kita untuk berdoa kepadanya dan memimpin kita, maka kita harus pasrah, berserah, ya. Jangan ada lagi unsur-unsur ya terpaksa atau kena orang tua, tapi kita memuluskan arti kita, kepolosan kita bahwa kitalah anak Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sifat anak-anak ini yang paling menonjol di sini, ya. Satu tadi ketergantungannya, ya, ketergantungan. Kalau tidak tadi ketergantungan. Dua, kepolosannya, kejujuran, ya, dan kesetiaannya. Dia tidak mudah cengeng, tidak mudah kelompok-kelompok,
tapi dia mempunyai sifat yang setia dan polos dan merupakan unsur sifat-sifat yang ada dalam anak-anak tersebut. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, ya. Kita melihat dengan khotbah kita pada hari ini, yang pertama, Allah mengasihi anak-anak sama seperti orang dewasa. Anak-anak memerlukan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Menghalangi anak-anak datang kepada Yesus adalah suatu dosa. Itu yang pertama dalam khotbah kita ini, ya. Berharga, ya. Anak-anak itu sama berharganya dengan orang dewasa. Jadi baik dia orang dewasa, anak sama berharga di hadapan Tuhan, ya. Anak-anak itu sangat-sangat berharga di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita menghalangi anak-anak itu, kita berasa berdosa. Yang kedua, ya, anak-anak ini melambangkan kepolosannya, keterserangan dan ketergantungan, ya. Seperti orang percaya, ya, orang percaya kepada Tuhan. Kalau orang dewasa percaya, tapi pada suatu sikap untuk meneladani Tuhan Yesus dalam arti dengan suka duka ini, nah si orang tua atau orang dewasa ini merasa berat, ya. Dia tidak polos dia, karena ada unsur-unsur katakanlah pemikiran, ya, pemikiran yang menjuruskan kepada dia tidak 100% pasrah kepada penolongnya Tuhan Yesus sebagai penolong yang ajaib. Kalau seorang anak seperti tadi, ya, berseturuh, dia spontan bahwa orang tuanya akan memberikan pertolongan, ya. Orang tua dan anak. Tidak ada orang tua yang mencelakakan anak, tidak ada orang tua yang merugikan anak, tidak ada orang tua yang membuat anak dikorbankan, ya. Semua anak dan ayah itu keluarga yang diharapkan bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, ya. Apakah kita memiliki ketergantungan seperti itu kepada Tuhan Yesus? Ya. Kalau tadi anak itu ketergantungan sama orang tuanya, tapi ditanya kepada kita sekarang, apakah kita punya ketergantungan seperti anak itu kepada Tuhan Yesus? Tak heran kalau Yesus berkata, tanpa memiliki sikap seperti seorang anak kecil, tidak mungkin orang dewasa bisa masuk ke dalam Allah, ya. Tanpa memiliki sikap seperti seorang anak kecil. Jadi ada diambil sana sikap seorang anak kecil tadi, Pak. Baik polos, ya, baik taat, setia, kecenderungannya untuk ketergantungan. Jadi benar-benar dia secara spontan, ya. Siapa yang tidak, atau orang dewasa yang gimana, yang berusaha belajar kepada anak kecil, mengambil sikapnya, ya, sikapnya bahwa dia tidak punya berprasangka buruk, bahwa dia selalu mengikuti arahan dari orang tua dan saudara-saudaranya, ya. Kasihi jemaat-jemaat, baik di anak sekolah minggu, baik dia guru, semuanya begitu, ya. Dia memberikan sesuatu yang terbaik untuk dalam memuliakan dan menjalankan kaedah-kaedah dari firman Tuhan kita untuk kehidupan sehari-hari, ya. Mari kita tinggalkan semua keraguan kita, ya. Keraguan dan keenakan, kerendahan hati, dan kita harus rendah hati, ketulusan untuk menyambut Allah di dalam Kristus, ya. Jadi kita harus menghilangkan keraguan, kenakanlah kerendahan hati, ketulusan dalam mengikut Kristus. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, ini cukup firman ini adalah membuat gambaran kepada kita bahwa kita walau dewasa tapi kita harus mencontoh, ya, mencontoh sifat adik-adik tadi yang betul-betul. Kalau kita lihat tadi beberapa sifat-sifat itu sangat baik, ya, dan itu adalah dasar baik orang dewasa untuk memasuki kerajaan Tuhan dengan mempunyai sifat-sifat seperti anak-anak tadi, ya. Belajarlah dari anak-anak yang ada di sekeliling kita,
ya. Itu orang dewasa. Belajarlah dari anak-anak yang ada di sekeliling kita. Kita perhatikan, ya, dan tiru kepolosan mereka dalam mempercayai Tuhan. Hati-hati kalau ada anak-anak yang tidak, ya, kalau ada anak-anak yang tidak tulus, jangan-jangan mereka, ya, jangan-jangan mereka meniru kita yang dewasa, ya. Kalau mereka tidak polos, ya, anak-anak yang tidak polos, jangan-jangan mereka mengikuti kita tidak tulus. Ini bahaya nih. Banyak orang anak gitu mengikuti orang tuanya, bapakku juga malas ke gereja, aku malas lah. Ya, semua digituin. Ibu juga banyak alasannya untuk mengikuti permingguan, ya. Jadi mereka samalah kita, Pak, sama kita, Bu. Saya juga akan malas untuk menjalani hari-hari yang begitu. Ingat itu bahwa sifat-sifat orang dewasa ini jangan sampai ditiru anak-anak. Yesus menghargai kita, adik-adik, ya. Yesus menghargai kita, maka kita pun harus menghargai semua teman-teman, menghargai teman-teman. Tidak boleh ada yang bermusuhan. Ini Gereja Pecilitan sama Lubang Buaya ada kenalan nggak gitu, ya? Sama Cipayung ada kenalan nggak? Cibur ada kenalan nggak? Nah, walau kita tidak berkenalan, tapi dalam firman Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara, ya. Itu satu yang kita pegang, bahwa dalam dasar firman Tuhan kita tetap satu. Jadi adik-adik, firman kita pada hari ini menguatkan dan menegaskan kita bahwa kita ini anak-anak sekolah minggu sangat berharga di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan, adik-adik, pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu pada hari yang boleh kami dengar, di mana firman-Mu mengingatkan kami agar kami mempunyai sifat yang polos, yang terus terang, yang ketergantungan, seperti anak-anak yang mengucapkan sesuatu lugas, tidak bertele-tele dan apa adanya. Kami yakin Tuhan ajari kami agar kami mempunyai sifat yang baik yang Engkau kehendaki. Kami yakin dan percaya bahwasanya Tuhan akan mengajari dan membimbing kami sehingga kami bisa tetap setia dan menjalankan perintah Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Nah, adik-adik, waktunya kita mengumpulkan persembahan. Ayo disiapkan persembahannya dan sama-sama kita angkat pujian dengan lagu Eta Hasomanku. Eta hasomanku, boan magalanganmu, bermalas diur, boan magalanganmu. Sedua tuluh hali, opat lima orang hali, Lucia hali, boan magalanganmu. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dalam rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari
pemberian-Mu juga. Kiranya Engkau berkenan menerimanya dan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah dua persembahan ini. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.